Message yang Tuhan beri saat ini terambil dari Mazmur 91, terutama ayat 14 sampai dengan 16, tetapi akan saya baca dari ayat yang pertama. Mazmur ayat 91 dimulai dari ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ayat yang disampaikan yang menjadi rema adalah ayat 14 sampai dengan 16. Saya baca ulang kembali. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ayat ini mengingatkan saya, terutama di Mazmur pasal 91, di mana ini sangat menjadi ayat-ayat favorit waktu masa pandemi awal-awal, ya, 2019 akhir masuk ke tahun 2020, kemudian 2021, dan saat ini masih berjalan hingga 2022. Tetapi di berbagai negara sudah melakukan vaksin dan juga sudah melepas masker, tetapi kita masih dalam kewaspadaan. Saya ingat sekali Mazmur 91 ini selalu digaungkan di gereja-gereja pada waktu itu. Entah sampai saat ini apakah masih digaungkan. Namun pada saat ini saya mendapat rema bahwa ini dibacakan ulang kembali seperti yang tadi sudah saya sampaikan, tetapi khusus di ayat 14 sampai dengan 16.
sehubungan dengan KTT G20 yang mana Indonesia saat ini menjadi hostnya, dan Bapak Presiden kita yaitu Bapak Jokowi sebagai presidensi untuk G20 pada saat ini yang ada di Bali dari hari ini, hari pertama, dan besok hari yang kedua. Untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, dengan rema ini 14, 15, 16 dalam Mazmur 91, apa yang kita bisa buat? Yang kita bisa buat sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga negara Indonesia yang baik, dimanapun kita berada, entah di dalam negeri atau di luar negeri, seperti saya saat ini bersama dengan rekan-rekan saya, Tuhan ingatkan untuk hati kita melekat kepada Tuhan. Karena banyak ketakutan-ketakutan, terutama krisis global nanti di tahun 2023, dengan didasari akan perekonomian yang sempat menurun karena panjangnya pandemi sekitar 2 tahun lebih ini. Kemudian ada peperangan Ukraina dan juga Rusia yang juga berimbas kepada krisis energi, dan juga ada peperangan dagang antara Amerika dan juga China. Kemudian ada pertikaian, tension yang naik di semenanjung Korea, yaitu antara Korea Utara dan Korea Selatan. Kemudian Amerika dan China selain dagang juga mengenai Taiwan Strait atau mengenai status dari Taiwan. Banyak hal yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2023. Banyak berita-berita yang sangat meresahkan, sangat menakutkan, dan ada yang menyepelekan, ada yang mempersiapkan diri, ada yang ketakutan, ada yang resah, dan banyak sekali reaksi. Tapi kali ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk hati kita melekat kepada Tuhan. Sekali lagi, hati kita melekat kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Tuhan tidak akan pernah ingkar janjinya. Karena di sana dikatakan sungguh, sangat ditekankan, sungguh hatinya itu hati kita, anak-anak Tuhan, yang melekat kepada Tuhan dan dia tahu itu, maka Tuhan akan meluputkan. Selain meluputkan, membentengi. Kenapa bisa membentengi? Karena kita mengenal namanya. Kalau dalam perjanjian lama, umat Tuhan mengenal dia sebagai Adonai. Selain mereka menyebut YHWH, ya, Yahweh. Tapi mereka tidak secara langsung karena sangat sakral sekali nama itu, maka mereka panggil Adonai. Di perjanjian baru, Tuhan sudah menyatakan dirinya dalam pribadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan Raja. Kita sudah mengenal namanya, mengenal Yesus Kristus Tuhan Raja. Jadi dialah yang meluputkan, dialah yang membentengi. Karena kita melekat pada dia, kita mengenal namanya. Itu harus digarisbawahi sebagai iman kita. Nah, bila di ayat 15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku. Berseru berarti ini bukan hanya sekedar berkata-kata atau curhat, tidak. Berseru ini berteriak. Berseru adalah berteriak. Seperti Anda meminta tolong karena keadaan terjepit, karena Anda punya masalah. Berseru. Apapun seruan Anda itu, Tuhan katakan di sini, menjawab. Aku akan menjawab. Bukan hanya sekedar menjawab seruan-seruan kita, bahkan dikatakan aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Immanuel, Tuhan beserta. Immanuel, ia beserta kita.
Jadi selain kita menjawab, kita dijawab, maksud saya, kita dijawab oleh Tuhan, bukan hanya sekedar keluh kesah, curhat, tapi pada saat kita berseru, Dia datang menyertai kita dalam kesesakan. Selain menyertai dalam kesesakan, dikatakan lagi, ulang, meluputkannya. Ini kata kedua dalam runtutan ayat 14-15 ya. Dia juga meluputkan. Bahkan bukan hanya meluputkan, Dia memuliakan. Jadi mengangkat. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu resah untuk menghadapi hari depan ini. Tetapi kita yang hatinya melekat, kita yang mengenal namanya, pada saat kita berseru, Dia menjawab, Dia menyertai, Dia meluputkan, Dia memuliakan. Kurang apa lagi? Mari percayalah bahwa itulah Tuhan Raja kita Yesus Kristus. Nama yang sudah diberikan Adonai, Yahweh, kepada kita. Dia Sang Sabda. Dialah firman yang telah menjadi manusia, yang sudah menebus kita dari dosa dan menyertai kita. Di ayat 16 sangat luar biasa janjinya, yaitu apa? Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Tuhan mengenyangkan kita. Meskipun saat ini di mana-mana saat ini sedang ada layoff pegawai besar-besaran ya. Beberapa startup tutup, ya kan? Harga-harga naik dan lain sebagainya. Mari tetap Anda yang dipanggil untuk bekerja, bekerjalah dengan baik. Ya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar. Apapun yang bisa Anda lakukan, lakukan. Oke? Tuhan akan mengenyangkan. Artinya apa? Tuhan akan memberi makan. Tuhan akan memberi kebutuhan dasarmu. Ya. Selain meluputkan, selain memuliakan, Dia mengenyangkan kita. Ya. Dan Dia akan perlihatkan itu. Seperti yang ada tertulis, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dialah juru selamat, bukan? Juru selamat yang Anda percayai, juru selamat yang Anda ikuti, ya. Juru selamat yang melepaskan kita dari dosa pelanggaran kita. Dia yang sama, juru selamat ini, yang akan memberi keselamatan kita untuk menjalani kehidupan kita sepanjang umur kita. Keselamatan, kekenyangan, kemuliaan, jawaban doa, ya, membentengi kita dari musuh kita, dari lawan kita, dari penderitaan. Sungguh luar biasa. Apalagi yang kita takuti. Karena itu, jangan lagi kita merengek-rengek. Cukup sudah. Sekarang waktunya kita bergerak dengan iman kita. Saat ini negara kita sedang dipandang seluruh dunia sebagai host, sebagai tuan rumah dari KTT G20. Mari kita yang punya iman, meskipun sebesar biji sesawi, mari ingat, dengan sebesar biji sesawi ini dikatakan, kalau kita tidak gamang, kalau kita tidak ragu-ragu, katakan kepada gunung ini, maka akan beranjak ke dalam laut. Mari segala permasalahan yang ada, yang kita hadapi saat ini, mari dengan iman sebesar biji sesawi yang sama itu, kita bisa memindahkan gunung. Kita bisa memberkati bangsa Indonesia, kita bisa memberkati bangsa-bangsa lain, kita bisa terlibat dalam doa kita, terutama di KTT G20 yang saat ini sedang berlangsung. Kita memberkati mereka dengan doa
Bersama-sama dengan saya, kita akan berdoa. Syakalama ya Rama ya Rama Syakalama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama ya Rama Lama Syakalama ya Rama Makuana Masyakalama ya Rama ya Rama Syakalama ya Rama. Tuhan, kami percaya kepadamu. Engkau yang mengenal hati kami, yang melekat kepadamu. Engkau yang tahu bahwa kami mengenal namamu. Kami percaya Tuhan apa yang akan Engkau lakukan Tuhan. Engkau percayakan kami sebagai pendoa-pendoa syafaat, sebagai imam-imam di hadapan Engkau Tuhan, untuk berdoa bagi bangsa-bangsa dalam G20 ini Tuhan. Baik negara-negaranya, baik pemimpin-pemimpinnya. Kami berdoa bagi 20 negara yang ada Tuhan. Kami berdoa untuk Argentina. Kami berdoa untuk Australia. Kami berdoa untuk Brasil. Kami berdoa untuk Kanada. Kami berdoa untuk China. Kami berdoa untuk Prancis. Kami berdoa untuk Jerman. Kami berdoa untuk India. Kami berdoa untuk Indonesia. Kami berdoa untuk Italia. Kami berdoa untuk Jepang. Kami berdoa untuk Meksiko. Kami berdoa untuk Rusia. Kami berdoa untuk Saudi Arabia. Kami berdoa untuk Afrika Selatan. Kami berdoa untuk Korea Selatan. Kami berdoa untuk Turki. Kami berdoa untuk Inggris. Kami berdoa untuk Amerika Serikat. Kami berdoa untuk negara-negara Eropa. Tuhan, berkati negara-negara ini Tuhan, yang sudah tergabung dalam G20 ini Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Kiranya meskipun negara-negara ini Tuhan, 20 negara ini yang bisa menentukan akan arah dari perekonomian global bangsa yang ada, yang sekian ratus banyaknya. Kiranya jangan mereka menjadi sombong Tuhan. Biarlah mereka memiliki kerendahan hati untuk melayani bangsa-bangsa lain Tuhan, baik dunia maju, baik dunia-dunia yang sedang berkembang, maupun dunia-dunia yang sedang terbelakang Tuhan, yang butuh bantuan. Biarlah kami bukan saling bersaing, tetapi kami Tuhan untuk saling membantu, untuk saling melayani dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kami tidak bisa berdiri sendiri. Negara-negara ini butuh saling membantu Tuhan. Tidak ada lagi yang namanya untuk saling menguasai, untuk saling menang sendiri, bahkan egois Tuhan. Ya, biarlah kiranya Tuhan dengan segala kerendahan hati saja yang terjadi atas negara-negara ini. Karena itu Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin yang saat ini sedang menjabat dan saat ini hadir maupun diwakili oleh staf-stafnya Tuhan. Kami berdoa untuk Alberto Fernandez, Presiden Argentina. Kami berdoa Tuhan untuk Anthony Albanese, Prime Minister dari Australia Tuhan. Kami berdoa untuk Jair Bolsonaro, Presiden dari Brasil. Kami berdoa untuk Justin Trudeau, Prime Minister dari Kanada. Kami berdoa untuk Xi Jinping, Presiden untuk Republik
rakyat Tiongkok. Kami berdoa untuk Emmanuel Macron, Presiden untuk Prancis. Kami berdoa untuk Olaf Scholz, Kanselir untuk Jerman. Kami berdoa untuk Narendra Modi, Prime Minister dari India. Kami berdoa untuk Bapak Joko Widodo, Presiden dari Indonesia. Kami berdoa untuk Giorgia Meloni, Prime Minister dari Italia. Kami berdoa untuk Fumio Kishida, Prime Minister dari Jepang. Kami berdoa untuk Andres Manuel Lopez Obrador, Presiden dari Meksiko. Kami berdoa untuk Yoon Suk Yeol, Presiden dari Korea Selatan. Kami berdoa untuk Vladimir Putin, Presiden dari Rusia. Kami berdoa untuk Mohammed bin Salman, Prime Minister untuk Saudi Arabia. Kami berdoa untuk Cyril Ramaphosa, Presiden dari Afrika Selatan. Kami berdoa untuk Recep Tayyip Erdogan, Presiden dari Turki. Kami berdoa untuk Rishi Sunak, Prime Minister dari United Kingdom. Kami berdoa untuk Joe Biden, Presiden dari Amerika Serikat. Kami berdoa untuk Charles Michel, Presiden dari Council negara-negara Eropa. Kami berdoa untuk Ursula von der Leyen, Presiden dari Komisi negara-negara Eropa. Dan kami berdoa Tuhan untuk jajaran lembaga-lembaga lain Tuhan, seperti Bank Dunia, seperti IMF, dan juga negara-negara yang ada Tuhan, sebagai undangan-undangan Tuhan. Tuhan, kiranya resolusi yang ada Tuhan, kembali biarlah damai sejahtera-Mu yang melingkupi. Tuhan, kiranya Engkau yang bertahta atas negara-negara ini dalam meeting-meeting yang saat ini sedang berlangsung dari pagi tadi, siang, malam, dan esok. Tolong Tuhan, kiranya Engkau hadir. Engkaulah yang akan meluputkan bangsa-bangsa ini dan bangsa-bangsa yang di luar G20 Tuhan, dari krisis yang datang menjelang, supaya saling membantu, saling melayani, dan saling bergandengan tangan Tuhan, mengatasi segala permasalahan-permasalahan yang ada, baik masalah politik, baik masalah peperangan, dan masalah-masalah lain. Biarlah akan diselesaikan dengan baik, seturut dengan firman-Mu, seturut dengan firman-Mu. Ya Tuhan, kami yang hatinya melekat kepadamu, maka Engkau akan meluputkan kami. Engkau akan membentengi kami, sebab kami mengenal nama-Mu. Bila kami berseru kepadamu, Engkau akan menjawab ya Tuhan. Engkau akan menyertai kami dalam kesesakan. Engkau akan meluputkan dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, akan Engkau kenyangkan kami, dan akan Engkau perlihatkan kepada kami keselamatan daripadamu. Biarlah ini berlaku Tuhan, bagi bangsa-bangsa yang ada, yang kami doakan, baik di G20 maupun yang di luar G20. Biarlah mereka mengalami yang sama, karena kami berdoa sebagai imam-imam-Mu di hadapan Engkau, di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas hari ini yang kami persembahkan kepadamu. Demi nama Tuhan Raja Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera-Mu Bapa, kasih karunia-Mu ya Tuhan Raja Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semuanya dimanapun kami berada. Haleluya, Tuhan memberkati.
Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini adalah hari pertama kita berdoa untuk KTT G20 dimanapun Anda berada. Besok di waktu yang sama, kita akan berdoa terus untuk mengawal akan KTT G20 ini sebaik-baiknya. Karena kita punya tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia yang bisa kita lakukan dengan kita menghadap Tuhan dan membawanya dalam doa. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.